Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terimalah ucapan syukur dan hormat kami, sebab tiap-tiap hari kami mengalami kehadiran dan kasih-Mu. Jiwa kami menjadi saksi, Tuhan sungguh baik. Karuniakanlah kami hati yang tulus, akal budi yang jernih, dan jiwa raga yang sehat, serta rajin melakukan kebajikan. Berilah kami iman yang teguh, agar kami merasa aman dan tentram dalam ketaatan kepada-Mu. Kiranya kami senantiasa memegang firman-Mu, menyikapi kenyataan hidup, dan menghadapi peluang, tantangan, godaan, dan ancaman dalam hidup ini. Ya Allah, jagalah dan kuatkanlah kami senantiasa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Pembacaan pertama dari firman Tuhan Perjanjian Lama terambil dari Mazmur 104 ayat 19 sampai 30. Mazmur 104 ayat 19 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu,
matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanan dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 37A ayat 1, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerelaan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik di dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kiranya kami dan baharuilah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanmu bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan, Perjanjian Baru, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3.
Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, 6. Ya Ezumange. Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih setiamu yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan dan berbaru harum di hadapan-Mu. Dan persembahan ini boleh digunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Saudara-saudara kami yang telah memberi, limpahkan rahmat-Mu. Berkati keluarga, pekerjaan, bisnis mereka. Dan saudara-saudara kami yang masih belum memberi, biarlah pada hari yang akan datang mereka juga boleh memberi persembahan syukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kalau ada hal yang tidak berkenan kepada-Mu dalam hal pemberian persembahan ini, kami mohon pengampunan. Inilah doa kami Tuhan kepada Bapa di surga dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita masuk dalam persiapan pelayanan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 ayat 1, Husuka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah di dalam surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, tibalah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan kami hikmat dan pengetahuan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun seluruh jemaat dan umat-Mu yang sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Bersabdalah di tengah-tengah kami semuanya ya Tuhan. Karena firman-Mu ini, itulah yang menuntun kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi.
dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingin jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom, Yahobu. Kami yakin bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat-sehat sampai hari ini atas penyertaan dan pertolongan Tuhan semata. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Pada awal Minggu Trinitatis, kurang lebih 2 minggu yang lalu, kita telah merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31 tentang penciptaan manusia dan pemberian mandat kepada manusia untuk menaklukkan dan menguasai bumi serta memanfaatkan secara optimal bagi kehidupan manusia. Dan pada minggu kedua setelah Trinitatis, kembali diangkat tema minggu ini, yakni panggilan memelihara alam. Mengusahakan dan memelihara alam bukan untuk memenuhi nafsu, keserakahan, atau keuntungan manusia belaka. Namun manusia diberi mandat untuk mengusahakan alam ini guna memenuhi kebutuhannya dengan cukup. Sekaligus ia terpanggil untuk memelihara alam agar tetap berfungsi sebagai alam. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dalam rangka memelihara alam dan mengusahakan alam sebagai rumah Allah, maka Allah sendiri memberi aturan dan memperkenalkan tata kelola alam secara baik dan benar. Tata kelola ini bertujuan agar umat manusia atau bangsa Israel tidak memperlakukan alam dengan sewenang-wenang, tetapi memanfaatkan alam
dengan penuh tanggung jawab kepada sang pemilik, yaitu Allah sendiri. Itu yang menjadi renungan yang mau kita renungkan hari ini dari kitab Imamat pasal 25 ini ayat 1 sampai dengan yang 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita kembali melihat ayat 1 sampai ke 7. Perlu kita ketahui bersama bahwa kitab Imamat yang berlatar belakang masa pembuangan dan sesudah pembuangan, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Yehuda. Pada masa-masa itu, umat Israel diperhadapkan kepada dunia yang sedang kacau balau. Mereka kalah dalam peperangan, mereka menjadi tahanan politik, menderita lahir dan batin. Dan bukan hanya itu, mereka juga berjuang dalam lingkungan alam yang keras. Hujan yang tidak bisa diperkirakan, badai di danau, terjadi kekeringan yang mengakibatkan kelaparan. Itulah konteks dari kitab Imamat ini. Walau demikian kondisi mereka, umat Yehuda tetap taat pada hukum dan aturan untuk mengelola alam. Sehingga Bapak Ibu, setiap mereka mengelola alam, maka dihitung sejak mereka memulai mengolah tanah tersebut, dan pada tahun yang ke-7, setiap tanah yang mereka olah itu diistirahatkan secara penuh. Mereka tidak menanam dan mereka tidak menuai dari hasil yang ditimbulkan sendiri oleh tanah yang diistirahatkan itu. Selama 6 tahun secara berturut-turut umat Israel mengolah dan mengusahakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menanam dan menuai hasil dari tanah itu. Tetapi mereka selalu mengingat bahwa hasil tanah dan kebun anggur yang timbul pada tahun ke-7 itu mereka biarkan menjadi makanan bagi orang asing atau orang miskin yang ada di antara mereka. Saudara-saudaraku, pada masa sesudah pembuangan, tahun Sabat ini atau tahun ke-7 ketika mereka telah mengelola tanah setelah 6 tahun itu, ternyata mereka rayakan dengan menambah berbagai macam aturan yang mewajibkan bangsa Israel untuk menghapus segala hutang. Para budak berbangsa Ibrani harus dibebaskan pada tahun yang ke-7 perbudakannya. Memang sistem ini sudah diatur sebelumnya di kitab Keluaran pasal 21 ayat 2 dan juga di kitab Ulangan pasal 15. Namun dalam kitab Imamat ini peraturan-peraturannya diperinci lebih jauh lagi. Itu yang sedang terjadi di konteks Imamat 25 ini, ayat 1 sampai 7. Selanjutnya Bapak Ibu kita melihat ayat 8 sampai 13. Bahwa pembebasan tanah dianggap penting karena tanah merupakan hal yang fundamental sebagai dasar kehidupan agraris. Tanah harus dikembalikan kepada semua keluarga Israel yang baru pulang kembali dari tanah pembuangan. Begitu mereka patuh dengan sistem ini. Mereka mendistribusikan tanah secara merata di tengah-tengah keluarga, supaya tersedia keberlangsungan hidup ekonomi dan sosial yang baik bagi seluruh makhluk. Bahkan lebih jauh lagi, umat Israel memproklamasikan bahwa setiap 50 tahun
umat Israel mesti menguduskannya sebagai tahun Yobel dengan memberi kebebasan bagi penduduk untuk kembali ke tanah mereka sendiri. Tahun Yobel dan Sabat menyediakan pemulihan bumi maupun orang yang bekerja di atas tanah. Dalam tahun Yobel umat Israel memahami Tuhan diakui sebagai pemilik tanah. Dan sebaliknya, tindakan komersialisasi tanah merupakan bentuk perampasan milik Allah. Penetapan hukum tanah bertujuan menciptakan komunitas yang setara antara kaya dan miskin, tuan dan hamba, tuan tanah atau pekerja tanah. Regulasi tahun Yobel dan Sabat memiliki nilai ganda di tengah-tengah komunitas umat Israel, yaitu untuk menjamin kehidupan sosioekonomi umat Israel dan sekaligus bertujuan sakral membangun ketaatan kepada Allah. Umat Israel memahami bahwa salah satu perwujudan iman kepada Allah dapat dibuktikan dengan cara patuh kepada tata kelola alam itu sendiri. Begitu dalamnya mereka memahami makna tahun Yobel ini, Bapak Ibu, bahwa perayaan tahun Yobel itu sesungguhnya mengarahkan mata hati Israel untuk melihat sejarah masa lalu mereka sebagai budak di negeri Mesir, dan sekaligus mengingatkan mereka atas tindakan-tindakan pembebasan yang dilakukan Allah dengan penuh anugerah dalam kehidupan mereka. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu, tahun Yobel juga mengarahkan mata hati mereka untuk melihat saudara-saudara mereka yang miskin dan tertindas oleh ketidakadilan sosial. Sehingga akhirnya tradisi tahun Yobel ini melahirkan kebiasaan yang berisikan mereka menghargai tanah dengan memberi waktu bagi tanah itu untuk istirahat secara total setiap tahun ke-7. Budak-budak dibebaskan, utang-utang dihapuskan. Tanah yang sudah mereka beli dari seseorang, saudaranya, harus dikembalikan kepada pemilik semula. Ini hal yang luar biasa, makna yang mereka lihat dari tahun Yobel ini. Allah begitu peduli dengan alam dan tanah yang telah diciptakannya, agar terjadi keberlangsungan hidup yang harmoni antar manusia dengan alam. Sementara tugas memelihara alam ini tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di bumi. Kenyataan sampai hari ini bahwa masalah ekonomi jauh lebih ditakuti ketimbang senapan dan rudal. Ancaman ekonomi juga jauh lebih mematikan, bahkan bila dibandingkan dengan wabah COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ketika alam dipandang dalam nilai ekonomi semata, maka alam dan segala isinya tidak lagi dilihat sebagai sahabat, dan akhirnya dia dieksploitasi dengan sesuka hati untuk memenuhi hasrat manusia demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan inilah awal kerusakan ketika fungsi alam sebagai subjek bergeser menjadi objek yang selalu berorientasi kepada nilai jual atau nilai ekonomi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, sehubungan dengan tema kita minggu ini, bahwa panggilan memelihara alam itu juga merupakan panggilan gereja.
maka pemberlakuan tahun Yobel sangat relevan untuk menyelamatkan planet bumi ini dari kerusakan akibat keserakahan manusia yang tidak terkendalikan. Panggilan ini, panggilan keprihatinan terhadap alam, terhadap lingkungan hidup, sering digaungkan oleh lembaga-lembaga seperti gereja, komunitas-komunitas peduli lingkungan hidup. Dan kelihatannya sampai hari ini masih perlu diperjuangkan secara terus-menerus. Melalui berbagai program dan aksi bersama, menanam pohon bersama, melakukan aksi-aksi peduli lingkungan. Bapak Ibu, di kalangan gereja, ada salah satu program yang sangat dikenal, yaitu GPIC. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Ini menjadi program yang sangat favorit di antara gereja-gereja. Dan ini terus menjadi sebuah perjuangan yang terus dilakukan hingga hari ini. Oleh karena itu, sebagai gereja yang dinamis, maka ia terus terpanggil untuk melibatkan diri dalam tugas panggilan memelihara alam ini. Karena kita memahami bahwa salah satu cara mewujudkan iman juga adalah dengan bertanggung jawab memelihara alam ini. Oleh karena itu, gereja terus menjalankan panggilannya ini, memelihara alam ini secara terus-menerus. Dia dapat menanamkan kesadaran bahwa memelihara alam merupakan akibat langsung dari iman kepada Allah sebagai pencipta. Juga sebagai panggilan gereja kepada kabar baik dalam Yesus Kristus, agar kabar baik itu dapat tersampaikan kepada seluruh makhluk. Ini dapat diperlihatkan melalui mimbar gereja dan liturginya yang mencirikan spiritualitas ekologi. Hal kedua mungkin yang bisa dilakukan gereja. Gereja dapat mengadakan program-program konkret untuk memelihara alam dengan mengurangi penggunaan alat-alat yang terbuat dari plastik atau bahan-bahan yang sulit terurai. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan gereja, menghias gereja pada saat-saat hari-hari besar gerejawi, pada saat perayaan-perayaan, pada saat rapat, pada saat sidang. Kalau boleh, gereja harus membiasakan diri untuk tidak menggunakan alat-alat yang sulit terurai atau alat-alat plastik itu. Itu juga merupakan salah satu cara gereja berpartisipasi untuk memelihara alam ini. Selanjutnya gereja atau selaku orang Kristen, kita perlu juga mengevaluasi kembali gaya hidup. Kita perhatikan kebiasaan-kebiasaan kita yang cenderung merusak atau menambah parahnya rusak alam ini. Mungkin akan menarik bila kita berlatih sekali seminggu tidak menghidupkan kulkas atau tidak menyalakan AC. Gerakan ini di samping mengurangi meski sedikit sumbangsih kita dalam pengrusakan lapisan ozon, barangkali cara ini juga efektif untuk membuat kita solidar dengan mereka yang sehari-harinya tidak bisa menikmati dinginnya air dari lemari es atau sejuknya udara dari AC. Dan mungkin hal yang perlu kita renungkan pada minggu ini juga, sebaiknya dalam pembuatan program dan anggaran setiap tahun, di setiap gereja, di setiap lembaga-lembaga yang peduli dengan alam, ada mata anggaran untuk dukungan pemeliharaan alam dan lingkungan hidup. Ini merupakan cara kita menunaikan panggilan kita memelihara alam, mengelola alam secara optimal untuk kebutuhan hidup dan keberlangsungan bumi ini sebagai tempat
yang telah diciptakan begitu indah oleh Allah bagi kita sebagai manusia. Mari saudaraku, selamat merenungkan panggilan memelihara alam di minggu ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, ayat hafalan bagi kita pada minggu ini dikutip dari Mazmur pasal 104 ayat 24. Mazmur 104 ayat 24, demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami atas tanggung jawab kami memelihara alam, lingkungan kehidupan di mana kami telah ditempatkan Tuhan untuk memelihara dan merawatnya. Terima kasih firman-Mu hari ini yang terus memberikan kami kekuatan dan memberikan kami hikmah dan kearifan bagaimana memperlakukan alam seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu terus yang mengajari kami, menuntun kami, sehingga dengan sungguh-sungguh kami boleh memperlakukan alam ini seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, kita respon firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Marilah bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas,
gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan kembali kami mengucap syukur kepadamu atas berlangsungnya ibadah kami hari ini yang masih kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa seluruh pujian kami, persembahan kami, bahkan kehidupan setiap kami umat-Mu hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan kami umat-Mu mengucap syukur atas firman-Mu yang telah Engkau semaikan di tengah-tengah kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami percaya bahwa ibadah kami hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami umat-Mu dan menjadi alat bagi kami untuk diingatkan kembali tanggung jawab kami memelihara alam dan lingkungan hidup di mana kami berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus kepada gereja-gereja dimanapun berada. Gereja-gereja yang peduli dengan alam, peduli dengan lingkungan hidup. Tuhan, Engkau terus yang memberkati. Kami berdoa kepada komunitas-komunitas peduli lingkungan hidup yang tidak henti-hentinya terus berjuang untuk menyelamatkan alam ini dari kerusakan dan keserakahan manusia yang tidak terkendali. Kami percaya kepada setiap program-program pemerintah untuk melindungi alam dari kerusakan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kiranya ini dapat terlaksana sehingga alam ini boleh berlangsung dalam hidup harmoni dengan setiap makhluk yang ada di dalamnya, termasuk kami manusia yang telah ditempatkan Tuhan dan diberi mandat untuk mengusahakan, untuk mengelola, dan untuk memeliharanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan semangat supaya semua kami memiliki gerakan bersama untuk peduli dengan alam yang kami diami, alam yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga hamba terus berdoa kepada seluruh umat-Mu, terkhusus kepada setiap jemaat, anak-anak-Mu di BNKP Jemaat Jakarta, dan secara umum bagi seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau terus yang menjagai mereka, Engkau terus yang memelihara kehidupan mereka, di rumah mereka masing-masing, di setiap rencana kehidupan mereka, memasuki kenormalan baru, kehidupan yang baru pada saat ini. Pada saat mereka beradaptasi dengan pandemi COVID-19 ini, kami percaya Engkau memberikan hikmah, Engkau memberikan hati yang bijaksana, sehingga kami boleh memasuki kenormalan baru ini dengan segala hikmah surgawi. Ya Tuhan, Engkau tolong seluruh jemaat-Mu, Engkau bantu mereka untuk beradaptasi dengan pola kehidupan kenormalan baru ini. Ya Bapa di surga, Engkau terus juga memberkati mereka untuk mendapatkan peluang-peluang yang benar dan baik di hadapan Tuhan, sehingga mereka boleh terus melakukan aktivitas mereka dengan penuh tanggung jawab
untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap keluarga anak-anak Tuhan. Mungkin mereka saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan pendidikan bagi anak-anak, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan kesehatan atau apapun Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau mampu memberikan jalan keluar terhadap setiap kesulitan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini. Dan Engkau mampu menjawab doa-doa mereka tepat pada waktunya. Karena Allah kami, Allah yang sungguh luar biasa, yang mampu hadir tepat pada waktunya atas setiap pergumulan anak-anak-Mu di bawah kolong langit ini. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pemulihan kesehatan, baik saudara-saudara kami yang sudah terkena dan terpapar virus corona ini, yang sedang ada dalam rumah sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri, dan juga saudara-saudara kami yang sedang berjuang pemulihan kesehatan karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan, Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu. Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka, sehingga pada waktu yang akan datang Tuhan, mereka juga boleh beribadah bersama keluarga di rumah. Bahkan harapan kami boleh beribadah bersama-sama di rumah-Mu setiap hari Minggu. Bapa di surga, kami juga berdoa pada kesempatan ini bagi anak-anak kami yang telah melewati tahapan pendidikan, baik dari TK, SD, SMP, SMA, maupun yang melanjut kepada perguruan tinggi. Kami percaya Engkau telah memberikan sukacita bagi setiap anak-anak kami yang telah tamat dari tahapan pendidikan dan melanjutkan ke tahapan pendidikan berikutnya. Kami percaya Engkau memberikan hikmah dan pengetahuan kepada anak-anak kami untuk terus semangat untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan yang terbaik. Berikan mereka hikmah dan pengetahuan atas tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka mendapat sukacita untuk menjalankan pendidikan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan, kepada pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan kepada seluruh pemerintah bangsa di mana-mana, di seluruh dunia ini, yang terus berupaya untuk memulihkan keadaan, untuk mengatasi pandemi global ini yang telah merusak tatanan hidup yang selama ini dijalani. Dan setiap bangsa dan setiap negara memasuki kenormalan yang baru. Kami percaya segala upaya, segala kebijakan-kebijakan yang diambil boleh berjalan Tuhan. Engkau berkati segala sesuatu yang dilakukan untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Kami berdoa juga kepada gereja-gereja-Mu yang dengan terus bersemangat untuk memasuki kenormalan baru ini. Biarlah Tuhan segala panduan protokoler kesehatan yang terus digalakan untuk dilakukan, biarlah semua kami boleh melakukannya, boleh tunduk kepada protokol kesehatan itu, sehingga kami boleh menjaga kesehatan dengan baik. Dan di atas semuanya itu, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau boleh mengatasi persoalan ini, boleh mengatasi virus ini, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik seperti sedia kala, dan kami melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada banyak pergumulan-pergumulan yang tidak terungkapkan melalui doa kami. Dan kami percaya Engkau tahu apa yang terpenting bagi setiap anak-anak-Mu. Itulah iman kami kepadamu. Karena kami yakin Tuhan memberikan dan menganugerahkan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita saat teduh sejenak. Amin. Yahobu. Salam.